Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup B tanpa perolehan poin usai menelan 2 kekalahan beruntun. Sebelum takluk dari Irak, tim Merah Putih kalah 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi. Sementara puncak klasemen dipimpin Arab Saudi yang unggul produktivitas gol dari Irak. Posisi juara grup akan ditentukan. Apa yang dikatakan oleh Bung Binder ini benar-benar. Jangan salahkan Mark Klok ataupun jangan salahkan Beckham Putra. Seolah-olah bagaikan balasan atas saling menyalahkan satu sama lain. Kini pemain Indonesia kena getahnya sendiri, yakni Rizky Ridho. Padahal jelas-jelas posisi dari Indonesia ini setelah kegagalannya dalam meraih kemenangan, di mana menurut Bung Binder adalah sebuah kesalahan dalam menempatkan para pemain sebagai biang keladi dari hasil yang seharusnya diraih oleh timnas tersebut, bukan Mark Klok ataupun Rizky Ridho dan Beckham. Akan tetapi justru adalah Wilford lah sosok yang bertanggung jawab atas segalanya. Dia tidak akan dipecat. Kenapa saya mengacu pada Fenerbahce yang mengacu pada kegagalan timnas U23 tapi gak dipecat juga? Bahkan dia kalau nggak salah dia juga ke Qatar nonton pertandingan di sana untuk memantau calon lawan di round kelima. Saya nggak yakin Wilford akan dipecat, ujar Bung Binder. Sindir kegagalan Wilford dalam unggahan YouTube yang berjudul "Selesai Timnas Gagal ke Piala Dunia 2026, buat apa Patrick Wilford dipertahankan?" Apakah Bung Binder menyalahkan Beckham Putra ataupun menyalahkan pemain-pemain yang lainnya? Nyatanya tidak sama sekali, dan Bung Binder malah menutupinya dengan mengatakan jika masalah utamanya itu adalah ketidakmampuan dari sosok bernama Wilford tersebut, di mana tampaknya para penggemar mulai terjadi gesekan antara Persib Bandung sekaligus Persija yang berakhir bukan pada kritikan akan tetapi saling ejek bahkan menghina klub asalnya. Lalu kenapa bisa Rizky Ridho menjadi sasaran utama dari kasus tersebut? Awal hujatan super gila itu terjadi kepada Rizky Ridho adalah karma awal dari kasus. Yang pertama adalah kasus PSSI yang mensangsi Persib Bandung, di mana menciptakan keributan yang sangat besar dan tinggi sekali, sehingga membuat para bobotoh sangat geram melayangkan protes dan merasa tidak adil. Apalagi para bobotoh di sosial media mulai menyebut-nyebut nama dari Perry Paulus, yang dimana ia selalu diungkit oleh bobotoh. Memang awal gesekannya itu adalah konflik PSSI yang mensangsi Persib Bandung secara away. Padahal Persija ataupun klub yang lainnya tidak ada sanksi apapun. Hal inilah yang pada akhirnya membuat kesalahan Ridho terus digoreng, apalagi setelah Klok dan Beckham menerima hinaan dan caci maki tentang klub. Di mana hujatan itu berawal dari salah satu momen paling disorot dari laga melawan Irak, datang dari aksi Rizky Ridho. Bek Persija itu terlibat dalam proses terciptanya gol Irak yang dicetak oleh Zidane Iqbal. Rizky Ridho gagal mengamankan bolanya di wilayah sendiri. Kelengahan itu memberi ruang bagi pemain Irak untuk merebut bola dan menuntaskan peluang menjadi gol yang menentukan hasil pertandingan. Blunder tersebut memang banyak pihak menilai Rizky Ridho sebagai biang keladi kekalahan Indonesia. Namun di balik kesalahan itu, penampilan Ridho sejatinya tidak buruk sepanjang laga. Menurut catatan Potmob, pemain 23 tahun itu mengantongi rating 6,7. Ia mencatat 14 kontribusi pertahanan termasuk 4 kali tackle, 1 blok, dan 6 sapuan, 3 intercept, dan 3 recovery, statistik yang menunjukkan kerja keras menahan gempuran lawan. Kesalahan memang tak bisa dihapus, tapi kontribusi Ridho di sisi lain tapi layak diapresiasi. Dalam duel fisik dan tekanan tinggi dari lini depan Irak, ia tetap tampil dengan determinasi tinggi hingga peluit akhir. Padahal bisa saja Rizky Ridho ia melakukan sebuah backup yang lebih cerdik, di mana dirinya lebih memilih untuk melakukan passing ke belakang ketimbang melakukan passing ke bagian kiri atau bagian kanan. Sehingga hal itu membuat seluruh para penggemar menghujat Ridho, di mana para penggemar menyebutkan bahwa Ridho seharusnya dihujat seperti Beckham atau yang lainnya. Kenapa hanya Beckham saja? Dengan headline cuma Beckham dan Klok yang dihujat. Lantas, apakah ini karma? Mungkin ini adalah karma bagi pihak-pihak tertentu. Menyalahkan pemain di saat ini bukanlah solusi.
Sebab yang salah itu adalah Kluivert. Namun jelas-jelas ini adalah karma dari saling menyalahkan, terutama saat Beckham Putra sekaligus jadi sasaran. Sangat wajar sekali mengkritik Klok dan Beckham Putra karena mereka memang main kurang bagus, apalagi setelah keputusan pelatih yang mengkambing hitamkan para pemain. Namun dibalik itu semua, Bobotoh sangat sedih sekali karena setelah peluit panjang dibunyikan, Tom Haye langsung jatuh tersipuh di lapangan. Ia tak kuasa menahan kesedihan dan menangis sejadi-jadinya. Sejumlah pemain Indonesia termasuk Kevin Dix dan Jay Ilyas mencoba menghibur Tom Haye. Namun gelandang Persib Bandung itu tak mampu menghentikan air mata yang mengalir. Oleh Romeni terkulai lemas, Kevin Dix tertunduk lesu, Miliano Jonathan pun menutup wajahnya dengan jersey. Suasana haru biru melanda timnas Indonesia. Kekalahan dari Irak jadi pukulan telak bagi Indonesia. Mimpi bangsa Indonesia untuk menyaksikan tim kesayangannya tampil di Piala Dunia 2026 telah sirna. Indonesia terpuruk di dasar klasemen grup B tanpa perolehan poin usai menelan 2 kekalahan beruntun sebelum takluk dari Irak. Tim Merah Putih kalah 2-3 dari tuan rumah Arab Saudi. Sementara puncak klasemen dipimpin Arab Saudi yang unggul produktivitas gol dari Irak. Posisi juara grup akan ditentukan saat kedua tim bersua pada Selasa 14 Oktober. Nah, setelah Sobat Persib mengetahui itu semua, bagaimana tanggapan Sobat Persib soal berita Maung Bandung tersebut? Bagaimana tanggapan Sobat Persib tentang situasinya itu? Silahkan tulis pendapatnya masing-masing di kolom komentar.